Halo semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Daryasa, melanjutkan video alur cerita Soyun part yang ke-28. Untuk mengingat kembali alur cerita part sebelumnya agar mudah dipahami, saya sarankan kalian nonton video part sebelumnya. Orang nomor 4 Gang Bobo, Seo Ji-won, mendapat laporan dari anak buahnya bahwa Daniel berkhianat. Alasannya belum diketahui. Jang Jun sudah dikalahkan olehnya, sekarang dia sedang berhadapan dengan Jo-yeon. Ji-won malah kesenangan mendengar berita ini. Dia menganggap ini mulai menarik. Soalnya orang paling dipercaya sekaligus pemegang nomor 2 Gang Bobo melakukan pengkhianatan. Datang seseorang yang mengatakan sifat Seo Ji-won tidak berubah. Orang itu adalah Kyung Yujin. Dia berkata, "Apa kau ingin tahu hal yang lebih menarik? Daniel bukan satu-satunya yang berkhianat. Bukankah kau sudah dihabisi Daniel?" Yujin memperingatih kalau Jo-yeon mempergunakan kita semua akan bahaya jika terus mengikutinya. Setelah itu, Yujin menceritakan saat Daniel menyerangnya. Di saat itu, Yujin telah dikalahkan Daniel. Tapi Daniel tidak melakukan apapun setelah itu. Yujin menanyakan kenapa tidak mengakhiri dirinya. Bukankah kesini untuk melakukan itu? Daniel menyuruh Yujin lari, lalu mengatakan kita semua akan mati jika terus mengikuti Jo-yeon. Daniel menyuruh, kabarkan hal ini pada eksekutif lain. Setelah mendengar itu, Ji-won berkata, "Apa kau memintaku percaya pada kata-kata pengkhianat? Apa kau tidak merasa Jo-yeon aneh? Lihatlah tindakan Jo-yeon selama ini. Apa kau bisa mempercayainya? Sekarang situasi Gang Bobo aneh." Ji-won malah melepas pukulan yang ditangkas Yujin. Setelah itu dia melepas tendangan secara vertikal sambil mengatakan, "Kenapa pula dia harus curiga?" Tendangan itu ditangkis dua tangan oleh Yujin. "Aku akan memikirkannya jika kau bisa menghiburku." Menghibur, menarik, akan kubuat kau bersemangat. Sementara itu di pertarungan Daniel melawan Jo-yeon, Jo-yeon berlagak seperti tidak tahu mengenai quest yang dibelang Daniel. "Jangan berlagak seperti orang bodoh, itu bukan dirimu. Aku telah mendengar semuanya dari Soyun tentang bagaimana dia menyelesaikan quest untuk mendapat hadiah. Sepertinya dia sudah memberitahukan semuanya. Tapi, apa kau percaya diri? Apa kau pikir Soyun bisa mengalahkanku? Kau telah membuat kesalahan, Daniel. Soyun tidak akan bisa dapat mengalahkanku. Ini belum terlambat. Aku akan menutup mata pengkhianatanmu. Aku membutuhkanmu untuk rencanaku." Baru selesai ngomong, dia tidak menginginkannya. Tinju Jo-yeon sudah berada di depan matanya. Daniel bisa meriaknya yang hal itu membuat Jo-yeon terkejut lagi. "Kau pasti bingung kan kenapa ini terjadi lagi?" Jo-yeon menyerang dengan berbagai teknik bela diri, mulai dari Jet Kunedo, Muay Thai, sampai ke tackle gulatnya. Jo-yeon tidak mengerti apa yang terjadi. Kenapa Daniel bisa terus menghindari serangannya? Daniel agak bicara mengenai hal ini. Dia mengatakan selama di sisi Jo-yeon, dia mengingat pola serangan Jo-yeon. Sambil menyerang Jo-yeon, Daniel menceritakannya. Awalnya Jo-yeon mulai serangan dengan boxing, setelah itu diikuti dengan Jet Kunedo atau Muay Thai. Jadi ini seperti bermain game bagi Daniel. Kali ini Daniel berhasil memasukkan pukulan ke rusuk kiri Jo-yeon. Jo-yeon tampak merasakan pukulan itu. Daniel mengatakan ini semua tergantung dengan pengalaman. Daniel berhasil memasukkan serangan lagi. Tendangannya menghantam wajah Jo-yeon, diikuti pukulan ke wajah Jo-yeon. Meski dengan semua ini, Daniel tahu dia belum bisa mengalahkan Jo-yeon. Lalu pukulan keras Daniel tepat di tengah wajah Jo-yeon. Jo-yeon langsung melepas pukulan uppercut. Daniel merasa satu-satunya cara dia menang adalah dengan memanfaatkan kekuatan Jo-yeon. Daniel duluan membalikkan Jo-yeon dengan teknik Hapkido. Saat Jo-yeon masih di udara, Daniel langsung menendangnya. Jo-yeon pun dibuat terlempar. Tapi Jo-yeon masih bisa mendarat dengan sempurna. Sekarang wajahnya sudah terlihat lebam. Tidak membuang waktu, Daniel langsung lari melompat ke depan Jo-yeon dan teriak nama Jo-yeon sambil menyerang. Tidak diduga telapak tangan Jo-yeon duluan berada di perut Daniel, bersiap dengan serangannya sambil mengatakan ini berakhir. Meski awalnya terkejut, tapi Daniel langsung tersenyum. Daniel memiliki kartu eksklusifnya bernama Overturn, di mana dia bisa membatalkan serangan lawan padanya dan melakukan serangan balik yang menghasilkan 2 kali damage dari serangan yang dia batalkan. Serangannya akan mengabaikan semua buff dan defense. Atas hal itu Daniel berhasil memasukkan pukulan ke wajah Jo-yeon. Daniel merasa dengan ini dia menang, namun dia terkejut. Jo-yeon tampak baik-baik saja. Jo-yeon berkata, "Daniel, rencanamu sudah sempurna, tapi ini belum cukup. Kau tidak akan bisa mengingat semua kemungkinan seranganku.
karena aku tidak pernah menunjukkan kekuatan asliku. Setelah itu, Joyun melepas serangan Godly Strike. Daniel dibuat terhempas sangat jauh, menabrak dinding dengan keras. Satu serangan itu membuat Daniel tidak berdaya. Joyun mencekik leher Daniel, mengangkatnya dan menyerap energi kehidupan Daniel. Daniel bertanya-tanya, apakah ini akhirnya? Daniel meminta maaf dalam hati pada Sechan dan Haru. Kembali ke pembicaraan Daniel dengan Soyeon di dalam kabut. Di saat itu Daniel memberitahu bahwa Kang Sechan sudah tahu dia akan berakhir seperti itu. Dia sudah punya firasat sejak dulu. Karena itu sebelum hari itu tiba, Sechan menemuinya. Sechan mengatakan mungkin dia akan melakukan kesalahan. Daniel yang heran menanyakan apa yang akan terjadi pada Sechan. Sechan bilang dia punya feeling jika terjadi sesuatu pada dirinya, Daniel harus mewaspadai Joyun. Daniel seakan tidak percaya. Baginya Joyun bukan tipe orang yang akan melakukan hal seperti itu. Sechan mengatakan ini sulit buat dijelaskan. Daniel tidak akan percaya meski sudah diberitahu. Terakhir Sechan meminta Daniel berjanji jika terjadi sesuatu pada dirinya, tolong jaga Sung Haro. Sechan percaya Daniel akan bisa menjaga Haru. Di suatu waktu seperti firasatnya, Joyun menghisap energi kehidupan Sechan sampai tidak ada sisa, membuat Sechan terlihat kering. Ternyata kejadian itu terlihat oleh Daniel. Melihat itu Daniel hanya bisa ketakutan, membeku tanpa bisa melakukan apapun. Daniel melaporkan hal ini pada polisi, tapi tidak ada yang mempercayainya. Daniel tertunduk lesu di bangku taman, dia tidak tahu harus ngapain. Banyak pertanyaan pada dirinya, apakah Sechan bisa bangun lagi? Apakah Joyun melihatnya? Dan siapa Joyun sebenarnya? Di saat itu, Daniel teringat perkataan Sechan yang mempercayainya dapat menjaga Haru. Untuk melindungi Haru, dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan Joyun. Dia mendatangi Joyun mengatakan ingin mengkhianati Kang Sechan dengan alasan tujuannya menyatukan Gangbo dan Sechan tidak punya kemampuan melakukannya. Dan mengatakan ingin melihat Gangbo disatukan di bawah Joyun. Joyun saat itu mempercayainya, dia langsung memberi Daniel sebagai orang nomor 2. Tugas pertama yang disuruh Joyun adalah mengumpulkan orang berpotensi di Gangbobo. Daniel menanyakan kenapa harus melakukannya. Joyun berjalan melewati Daniel, memegang pundak Daniel, mengatakan dia membutuhkan untuk menyatukan Gangbo. Daniel berkeringat, dia bisa merasakan bahaya dari Joyun. Daniel tahu Haru memiliki potensi. Akan masalah jika Haru berada di dekat Joyun. Bisa saja Haru menjadi seperti Kang Sechan. Untuk itulah Daniel bersikap seolah berkhianat pada Haru. Meskipun dengan cara yang sedikit kejam, tapi ini untuk membuat Haru tetap aman. Menjauhkan Haru dari Joyun bahkan dirinya sendiri. Makanya setelah mengajar Haru, dia bilang tidak ada tempat bagi orang lemah seperti Haru di Gangbobo. Daniel meninggalkan Haru yang tampak lesu. Dalam hatinya Daniel meminta maaf pada Haru dan merasa dengan ini Haru pasti membencinya. Setelah mendengar cerita itu, lantas Soyeon mempertanyakan kenapa Daniel ingin membawa Haru kembali ke Gangbobo padahal itu bahaya buat Haru. Daniel mengatakan saat itu dia ingin menyembunyikan Haru dengan caranya sendiri. Kemudian Daniel menundukkan kepalanya dan berkata, Soyeon, tolong jangan biarkan Haru tahu soal ini. Dia akan sedih jika mengetahui aku menjadi pengkhianat karena dirinya. Akan lebih baik jika Haru berpikir bahwa aku menjadi seorang pengkhianat. Aku tidak ingin membuatnya sedih. Soyeon menanyakan, kenapa Daniel melakukan sejauh ini untuk Haru? Daniel mengatakan, alasannya karena permintaan Sechan. Namun sebenarnya tidak begitu. Dulu, Daniel menanyakan apa alasan Sechan ingin melindungi Haru. Sechan mengatakan Daniel pasti sudah menyadarinya bahwa Haru itu spesial. Sechan pun meminta terima permintaannya ini. Baiklah, aku akan menerimanya sebagai seorang teman. Soyeon tidak percaya alasan Daniel melindungi Haru adalah karena permintaan Kang Sechan. Bagi Soyeon itu terasa aneh saja. Daniel pun akhirnya mengatakan alasannya yang sebenarnya bukan hanya karena Sechan menyukai Haru, tapi karena dia takut melihat Haru dan dia sendiri berakhir sama seperti Kang Sechan. Kembali ke waktu sekarang, entah kenapa Joyun malah memukul Daniel saat menghisap energi kehidupannya. Namun Daniel masih bisa bertahan. Keinginan kuatnya untuk melindungi Haru meski melawan orang yang menakutkan membuat potensinya meningkat secara drastis dan menabrak batas. Sampai akhirnya Daniel berhasil transcendent. Atas hal itu staminanya dipulihkan. Joyun tampak terkejut melihatnya. Sebelum itu terjadi, dia mau menyerang Daniel duluan.
Daniel mendapat kartu eksklusifnya yang bernama Sacrifice, di mana kemampuan Daniel akan terus meningkat seiring perjalanan waktu jika Daniel terus mengorbankan diri menerima damage demi rekannya. Joyun yang maju dibuat terputar di udara dengan teknik Hapkido-nya. Daniel langsung menyambut dengan tinju keras menghantam pipi Joyun, membuat Joyun terbentur keras ke lantai. Aku akan melindungi Haru, itulah misiku. Berhasilnya Transcendent membuat semua stat bertarungnya menjadi EX. Joyun belum tumbang, dia mencengkram kaki Daniel, mengayunkan Daniel ke lantai. Ini pertama kalinya aku dijatuhkan. Aku tidak menyangka yang melakukannya adalah kau. Aku akan bertarung serius sekarang. Aku juga sama, aku akan melindungi Haru dengan semua yang kumiliki. Daniel mengerti kalau dia lengah sedikit dia akan mati, jadi dia ingin mengalahkan Joyun dengan cepat. Daniel duluan membuat pergerakan menyerang ke arah perut Joyun. Joyun membalas dengan tendangan yang ditangkis Daniel. Daniel mengandalkan pola serangan Joyun yang dia ketahui. Daniel berhasil memasukkan uppercut, tapi setelah itu dia terkena knee kick di perutnya. Daniel teriak keras memanggil nama Joyun, mengatakan ini akhir Joyun sambil memasukkan pukulan ke sisi kiri kepala Joyun. Pukulan tangan satunya lagi ditangkis sama Joyun. Tapi tendangannya membuat Joyun terlempar meski Joyun menangkisnya. Daniel langsung mengejar dengan melepas pukulan dari atas. Joyun juga melepas pukulan mereka sama-sama mendekati wajah. Berpindah ke pertarungan Hajun melawan Jiwang. Pukulan mereka sama-sama mendarat di pipi, tapi Hajun menerima damage yang lebih banyak. Dia merasakan Jiwang bertambah kuat dari yang sebelumnya. Jiwang pun meremehkan Hajun. Hajun menyerang kembali. Jiwang bisa menangkisnya. Setiap serangan yang Hajun lepaskan selalu bisa ditangkis sama Jiwang. Hajun pun heran. Padahal dia sudah bertambah kuat, tapi kenapa serangannya tidak mampan? Apa yang Jiwang perbuat? Satu serangan Jiwang saja langsung mengenai Hajun dan terasa sakit bagi Hajun. Hajun mencoba menyerang dengan gerakan tinjunya lagi, namun tetap saja tidak ada yang kena. Meski begitu, Hajun terus melakukannya. Dia ingin memenangkan pertarungan ini, tidak ingin kalah lagi. Jiwang kembali menyerang balik, uppercut-nya menghantam keras dagu Hajun. Hajun pun dibuat terlutut. Jiwang berkata, "Gua Hajun, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Kau hanya akan berakhir menderita. Kau harusnya menyerah. Kau sudah kalah." Hajun serasa tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia jadi berpikir, apakah dia benar akan kalah? Flashback setelah Hajun berlatih dengan Jinsung. Jinsung mengutip kata-kata Ji Gongseok. Kenapa memangnya kalau kalah kan bisa menang di lain waktu? Buru-buru tidak akan mencapai apapun. Percayalah pada diri sendiri akan bisa melakukannya lain kali. Cahaya akan menghampiri suatu hari nanti. Jinsung mengatakan masih banyak kesempatan. Percayalah pada proses. Kembali ke waktu sekarang. Jiwang bersiap mengakhiri Hajun. Hajun sekarang sudah mau menyerah untuk menang. Hanya ingin menang di lain waktu seperti perkataan Jinsung. Sebelum Jiwang menyerang, JH duluan melepas tendangan tapi bisa ditangkis Jiwang. JH mengatakan ke Hajun bahwa Hajun sangat memalukan sekarang. Kangse juga datang. Dia melakukan tackle tapi bisa ditahan Jiwang. Kangse menanyakan apakah Hajun mau menyerah. Hajun mengatakan dia akan menang lain kali. Kangse pun mengatakan ini bukan Hajun yang dia kenal. Jiwang menghantam dada Kangse dengan lututnya. Habis itu menyiku punggung JH. Hajun menanyakan memangnya kalian menganggap aku ini apa? Kangse dan JH sama-sama mengatakan orang yang selalu menang. Gambuso nomor 1. Orang yang selalu menghadapi kami sendirian. Raja yang tak terkalahkan. Kembali ke percakapan Jinsung dengan Hajun. Setelah Jinsung memberikan ceramah tentang menang lain kali. Hajun berterima kasih atas kepedulian Jinsung, tapi Hajun mengatakan itu tidak cocok untuknya karena dirinya harus selalu menang. Jinsung tersenyum mengatakan Hajun memang berbeda sejak awal. Kembali ke waktu sekarang, kerah JH dicengkram dan diangkat oleh Jiwang. Jiwang mengatakan pertarungan ini akan berakhir. Tiba-tiba ada notif peringatan. Hei kawan, pinjam korengmu. Potensi Hajun mulai bergejolak. Merokok di saat seperti ini, kau pasti sudah kehilangan akal, gua Hajun. Hajun berdiri kembali, potensinya mengamuk lagi. Jiwang melakukan hal yang sama, menyerang Hajun sebelum Hajun ke tahap selanjutnya, tapi serangan itu tidak terasa oleh Hajun, malah dengan santai berkata, "Apa aku tidak mendengarkanku? Aku menyuruhmu menghidupkan rokokku."
Hajun pun berhasil transcendence. Jiwang melakukan serangan bertubi-tubi. Atas berhasilnya transcendent, stamina Hajun dipulihkan. Hajun menahan tinju Jiwang dengan telapak tangannya. Jiwang pun dibuat terkejut. Hajun mendapat kartu eksklusif di mana stannya akan bertambah berdasarkan lawan yang telah dikalahkan sejauh ini. Hajun kemudian mendarahkan pukulan keras ke pipi Jiwang, menghantam keras ke lantai. Satu serangan itu membuat Jiwang tumbang. Hajun mengambil korek di saku Jiwang, menghidupkan rokoknya. Kekuatan Hajun mencapai EX, kecepatan dan daya tahan Triple X. Berpindah ke pertarungan Jiwon melawan Eugene. Perbedaan stat mereka terlihat sangat jauh. Di sisi lain, Eugene masih dalam tahap awakening. Jiwon melepas tendangan, Eugene menangkisnya. Tiap serangan Jiwon bisa ditangkis sama Eugene. Begitupun dengan serangan Eugene yang bisa dihindari Jiwon. Jiwon terus-terusan mengoceh tanpa seperti meledek dan mempermainkan Eugene. Eugene menyadarinya dan sadar pula perbedaan kekuatan. Tapi justru bagus menurut Eugene karena Jiwon membiarkan pertahanannya terbuka. Eugene bersiap menyerang dengan kekuatan penuh, melepas pukulan tangan kanan. Jiwon bersiap menahannya. Rupanya itu tipuan. Eugene mengganti dengan hook kirinya menghantam pipi Jiwon. Namun pukulan andalnya itu tidak mampu menumbangkan Jiwon. Jiwon langsung membalas dengan tendangan ke perut Eugene, membuat Eugene tidak bisa bergerak sementara waktu. Hal ini karena efek dari kartu eksklusif Jiwon di mana kemampuannya meningkat dan saat menyerang akan memberikan random debuff. Bukankah kau ingin membuatku bersenang-senang? Tapi semua yang kau lakukan hanya membuat moodku jelek. Jiwon melanjutkan melutur wajah Eugene, memukul wajahnya dan menendangnya. Setiap serangannya itu memberikan efek debuff pada Eugene. Eugene dibuat terlutut. Di depannya Jiwon berkata, "Hei Eugene, apa yang salah dengan kepalamu?" Habisi Q Eugene yang berkhianat itulah misi yang diberikan Joyeon pada Daniel. Misi itu, aku yang akan menyelesaikannya. Eugene berpikir apakah ini berakhir untungnya. Beruntung eksekutif pribadi Eugene, Woo-hyun dan Sehun datang membantu. Mereka mengatakan terlambat karena mengurusi sampah di Gambuk dulu. Tidak hanya mereka berdua, pasukan khusus Eugene juga datang yang jumlahnya sangat banyak. Mereka berdiri di belakang Eugene berniat menggantikan Eugene melawan Jiwon. Melihat mereka sebanyak itu, Jiwon mengatakan sekarang dia bisa bersenang-senang. Satu persatu dari mereka mulai menyerang Jiwon. Tentunya mereka lah yang tumbang. Eugene tidak ingin pertarungannya diganggu, karena itu akan membuatnya tampak menjadikan. Seperti membuat 300 orang hanya untuk menjatuhkan satu orang saja. Eugene pun teriak mengatakan berhenti membuatnya terlihat menyedihkan. Atas hal itu potensi Eugene mulai bergejolak. Eugene bangkit kembali, potensinya menabrak batas dan berhasil escape. Atas hal itu staminanya dipulihkan. Itu sedikit memalukan. Jiwon langsung menuju Eugene, menyingkirkan para kroco di jalannya, lalu melepas pukulan. Eugene berhasil menghindarinya. Eugene mendapat kartu eksklusif bernama One Man Army, di mana stat Eugene akan meningkat berdasarkan banyak pasukannya. Sekarang jumlah pasukan Eugene adalah 318. Eugene mendarahkan hook kiri ke pipi Jiwon yang kali ini terasa sakit buat Jiwon. Stat Eugene dipeliharkan. Ini seimbang dengan Jiwon. Kekuatan Double X, kecepatan X, dan daya tahan Double X. Jiwon tidak tumbang, dia langsung membalas tinju ke wajah Eugene. Eugene juga membalas memasukkan tendangan ke wajah Jiwon. Saling serang terus mereka lakukan tanpa henti. Berpindah ke lokasi Suyun, dia masih belum pergi. Dia melihat kemenangan Hajun. Lalu satu kroco melaporkan pertarungan Eugene dan Jiwon di mana keduanya pingsan di waktu yang bersamaan. Berita ini membuat eksekutif Gambuseo tercengang, tidak menyangka seorang nomor 4 bisa dikalahkan, tapi mereka senang dengan berita ini. Hajun mengajak bergerak, ini kesempatan untuk melawan Joyeon. Ada kroco lainnya yang memberi laporan. Laporan dia adalah Joyeon telah mengalahkan Daniel. Suyun langsung terkejut mendengarnya. Jiwang bangkit, mencoba berdiri dengan bantuan dinding. Dia tersenyum, mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan Joyeon. Suyun menceki lehernya menyuruh diam. Suyun menggunakan mana drain pada Jiwang. Perlahan energi kehidupan Jiwang dihisap. Meski melihat Jiwang jadi kering, Suyun tidak berhenti melakukannya. Ekspresinya terlihat datar. Namun Suyun tidak sampai menghisap sampai habis. Walaupun telah menghisap sampai membuat stat Jiwang menjadi SR, tetapi itu belum cukup membuat stat Suyun menjadi EX.
Semuanya dengar, kita akan menyelamatkan Daniel. Kita juga akan mengakhiri Joyeon. JH mengatakan masih ada beberapa hal yang harus diurus sebelum itu, yaitu eksekutif Gang Bu yang tersisa, si Green Mountain Ma Jang-do. Soyun menanyakan situasi Joyeon sekarang. Si Krojo mengatakan Daniel memberinya cedera serius, tapi sekarang Joyeon melakukan pemulihan diri. Berpindah ke Joyeon, sekarang dia sedang melakukan pemulihan diri menggunakan kartu bernama Key Circulation, memulihkan stamina selama 2 jam dan mereset cooldown semua kartu. Selagi memulihkan diri, Joyeon memerintahkan Ma Jang-do hentikan semua yang mendekat. Jang-do mengatakan dia akan memastikan tidak ada kesalahan. Jang-do memerintahkan bawahannya serta eksekutif pribadinya, Han Yong-jin dan Gong Gang-nom, mengamankan wilayah Gang Bobo. Soyun mengatakan dia sebenarnya ingin menghindari pertarungan dengan Ma Jang-do, tapi JH mengatakan tidak mungkin karena Ma Jang-do menjaga jalan menuju tempat Joyeon. Jika menghiraukannya, dia akan mengepung. Jadi lebih aman jika menyingkirkan Ma Jang-do dulu. JH mengatakan jangan mengkhawatirkan hal ini karena Ji-hyo sudah menyiapkan rencana. Di tempat Ma Jang-do, bawahannya mengabarkan Gang Bu-seo sudah mulai menyerang dengan seluruh kekuatan. Jumlah mereka terlalu banyak buat dihitung. Ma Jang-do paham, dia pun memberi perintah pada bawahannya dengan berkata, "Dengar semuanya, ini adalah satu-satunya jalan yang bisa dilalui Gang Bu-seo. Jika ditembus, maka musuh akan sampai ke tempat Joyeon. Tahan mereka." Eksekutif Ma Jang-do memerintahkan para kroco menuju lokasi berjaga. Lalu mereka menanyakan ke Jang-do apakah benar Joyeon terluka dalam pertarungan melawan Daniel. Jang-do membenarkannya. Tidak disangka keduanya menyerang Jang-do dari belakang. Rupanya mereka berdua ini dibujuk oleh Jang Ji-hyo. Mereka yakin Gang Bobo akan runtuh, makanya mereka berkhianat. Tapi serangan mereka tidak berdampak sama sekali pada Jang-do. Jang-do terlihat seperti monster bagi mereka, membuat mereka ketakutan keringat dingin. Jang-do memeluk mereka berdua dan berkata, "Aku mengerti. Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini. Pergilah." Tanpa pikir panjang, mereka langsung lari. Sementara itu pasukan Ma Jang-do sudah dikalahkan Soyun dan yang lain. Yang tersisa sekarang hanyalah Jang-do sendirian. Jang-do pun datang sendirian. Soyun menanyakan apakah ingin melawan kami sendirian. Jang-do hanya diam saja. Soyun melanjutkan perkataannya. Gang Bu hampir runtuh. Meski itu kau tidak akan dapat menahan kami sendirian. Joyeon hanya mempergunakanmu. Dia hanya menggunakanmu untuk mengulur waktu. Bergabunglah dengan Gang Bu-seo. Aku tidak akan menjadikanmu alat. Hanya tersisa kau seorang. Mari kita akhiri perang ini. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kim Soyun, apa kau ingin menghina aku? Soyun meminta maaf, mengatakan dia tidak bermaksud menghina Jang-do. Soyun pun mengajak akhiri saja di sini. Bersama dengan itu, 3 eksekutif maju duluan. Satu persatu dari mereka langsung tumbang dalam sekali serangan, mulai dari Oh Jin-go, Do Min-woo, dan Im Tae-hyung. Setelah itu Jang-do melanjutkan menghajar para kroco. JH dan In-hyung menganggap Jang-do gila dan merasa jika seperti ini terus Jang-do akan membuat pasukan Gang Bu-seo menderita. Soyun menyerang Jang-do sambil menggunakan kartu menurunkan stat. Tendangan Soyun ditangkis dengan mudah oleh Jang-do. Aku akan mengalahkanmu. Beberapa peningkatan sebelumnya telah hilang. Stat Soyun sekarang kekuatannya Double X, kecepatan X, dan daya tahan Triple X. Jika kau bisa. Sedangkan stat Jang-do berkurang 1 tingkat. Kekuatan X, kecepatan MR, dan daya tahan Double X. Soyun menyerang dengan All Taekyon. Jang-do bisa menangkisnya. Soyun menangkap tangan Jang-do melepas knee kick ke arah kepala, tapi Jang-do masih bisa menangkisnya. Soyun kali ini menyerang dari bawah, Jang-do juga bisa menangkisnya. Kali ini Jang-do mencoba melakukan serangan balik. Jang-do bisa melihat Soyun berbeda dari yang dulu, tapi bukan masalah bagi Jang-do, dia yakin bisa menahannya sampai Joyeon sembuh. Hook kanan Soyun dulu mendarat di pipi Jang-do, menghantam Jang-do ke dinding. Jang-do langsung menyerang balik dengan sebuah pukulan. Soyun bisa menghindarinya. Setelah itu memasukkan uppercut ke dagu Jang-do. Jang-do mencoba menyerang lagi, tapi dihindari lagi sama Soyun. Maaf, aku sedang buru-buru. Setelah itu Soyun melakukan serangan combo yang semuanya mendarat di tubuh Jang-do, memberikan damage yang besar, membuat Jang-do terlutut. Para kroco langsung senang melihat ketua mereka mengalahkan Jang-do. Soyun mengajak sekarang tangkap Joyeon. Jang-do mengatakan dia masih belum kalah. Ma Jang-do bangkit kembali. Dia bertekad tidak akan kalah di sini.
Flashback setelah Jangdu dikalahkan, Joyun menanyakan padanya apakah Jangdu menginginkan kekuatan. Jangdu mengatakan jika dia ingin, apakah Joyun akan memberikannya. Aku akan memberikanmu kekuatan yang kamu inginkan. Jadilah sebuah gunung dan lindungi aku. Jangdu membenarkan kembali dasinya. Dia tampak menjadi tenang. Pasukan Gambuseo terdiam melihatnya. Aku akan melindungi Tuan Joyun siapapun lawannya. Aku tidak akan membiarkan kalian menjangkau Tuan Joyun. Ayo maju. Aku pedang Tuan Joyun, Great Mountain. Kartu eksklusif Jangdu aktif, di mana semakin sulit situasi Jangdu, akan semakin drastis stat Jangdu meningkat. Atas hal itu, kekuatan Jangdu meningkat menjadi Triple X dan daya tahan sampai EX.